Saya lanjut contoh ke-6. Nah, ini tentang biaya operasional sebuah perusahaan. Nah, biaya operasi sebuah truk diperkirakan sebesar 30 ditambah V per 2 sen dolar per mil. Ingat ya, sen dolar per mil. Pada saat dikemudikan dengan kecepatan V mil per jam. Pengemudinya dibayar 14 dolar per jam. Jadi di sini biaya operasi truknya dalam sen dolar. Dalam sen dolar. Kemudian pengemudinya dalam dolar. Nah, jadi di sini nanti harus kita samakan karena dia lebih besar, lebih kecil sen dolar, maka kita nanti buat sen dolar aja. Jadi 14 dolar itu sama dengan 1.400 sen dolar. Jadi nanti 14 kita ubah jadi 1.400. Nah, di sini pada kecepatan berapakah biaya pengiriman ke suatu kota yang jauhnya K mil? Berarti jaraknya kotanya itu sepanjang K. Berarti jaraknya, ingat ya, jarak itu nanti sama dengan K. Akan paling murah. V itu adalah kecepatan ya. Kecepatan V mil per jam. Kemudian jaraknya di sini disebut K. Dengan anggapan bahwa aturan kecepatan yang diperbolehkan adalah 40 sampai 60. Nah, selangnya itu antara 40 sampai 60. Jadi di sini kita disuruh nyari biaya pengiriman yang paling murah. Kalau biaya kan maunya yang paling murah, berarti yang paling minimum, paling kecil. Nah, biaya ada dua di sini, ada biaya operasional truk dan ada juga biaya pengemudi. Nah, jadi seluruh totalnya itu adalah kita sebut C, misalnya adalah biaya total dalam sen dolar untuk menjalankan truk sejauh K mil. Maka biaya totalnya itu ada biaya pengemudi ditambah dengan biaya operasional. Nah, biaya pengemudinya tadi adalah 14 dolar per jam. Nah, sedangkan kita mau cari sejauh K mil. Maka di sini kan kita nggak tahu berapa jam menuju K mil itu. K mil. Sepanjang K mil itu berapa jam kita nggak tahu. Maka di sini harus kita ingat bahwa rumus untuk mencari waktu, kalau masih ingat fisika, itu kan sama dengan S sama dengan V dikali T ya. V sama dengan, lupa saya, S per T. Ya, V sama dengan S per T. Nah, karena di sini kita nggak tahu berapa jam, ini kan hitungannya per jam. Jadi kita harus cari tahu berapa jam biayanya yang dikeluarkan. Nah, jadi tinggal 14 dikali berapa jam. Karena jamnya kita nggak tahu, maka kita bisa lihat dari sini. T itu berarti sama dengan S per V. Nah, sedangkan S tadi itu sama dengan K. Maka T itu sendiri sama dengan K per V. Maka total biaya pengemudinya itu jadinya kan berapa jam dikali dengan 1.400 tadi kita sepakati pakai sen dolar, jadi 1.400. Berapa jam dikali 1.400. Jamnya kita nggak tahu, maka kita ganti dengan K per V. Maka di sini jadinya K per V dikali 1.400 biaya pengemudi. Nah, sedangkan biaya operasi itu adalah K dikali dengan berapa jarak ya kan. Jarak biaya operasi sebuah truk diperkirakan sebesar 30 tambah V per 2 pada saat dikemudikan dengan kecepatan V mil per jam. Jadi ini setiap mil dia segini, maka dikali berapa mil. Nah, itu dia. Jadi harus benar-benar kita teliti dulu, kita analisis dulu apa soalnya supaya kita tahu nanti cara menjawabnya. Maka dia berapa mil dikali dengan biaya operasional. Maka ini sama dengan 1.400 K
V pangkat min 1. Nah, V-nya di sini saya buat pangkat min 1. Karena kita buat perkalian. Tadi kan dia pembagian. Kalau mau dibuat perkalian, maka pangkatnya harus ganti jadi min 1. Kemudian yang ini dikalikan. Jadi 30K, ini dia. Kemudian dikalikan ke sini jadi KV per 2. Karena di sini yang mau kita turunkan nanti adalah V, maka kita buat K per 2V. Jadi K per 2 ini supaya jadi konstanta. Karena kita nanti akan turunkan C ini terhadap V. Nah, di sini DC per DV untuk mendapatkan nilai ekstrim, maksimum ataupun minimum, kita harus mencari turunan pertama dari C terhadap V, terhadap kecepatan. Itu sama dengan turunkan yang ini. K-nya dianggap konstan ya, jadi 1400 KV pangkat min 1 itu turunannya adalah min 1. Maka di sini adalah min 1400, min 1 kali 1400, jadi min 1400 KV pangkat minus 2. Kemudian yang ini, anggap K per 2 adalah konstan, maka turunan dari V adalah 1. Maka K per 2V turunannya jadi K per 2. Kemudian 30K juga konstan, jadi turunannya adalah 0. Nah, kita dapatlah ini dia turunan pertama dari C terhadap V. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya kita harus selesaikan DC per DV itu sama dengan 0. Maka kita perolehlah, ini saya buat langsung ya. Ini kan sama dengan 0, berarti sama dengan min 1400 KV pangkat minus 2 ditambah K per 2 itu sama dengan 0. Jadi itu sama dengan, kita samakan, kita buat V-nya sebelah kiri, jadi 1400 K per V kuadrat itu sama dengan K per 2. Maka V kuadrat nanti jadinya, ini ada K, bisa dicoret. V kuadrat itu sama dengan 1400 dikali 2, 2800. Maka V sama dengan akar 2800 itu mendekati 53. Nah, jadi pada kecepatan 53 mil per jam itu adalah nilai yang optimum. Nah, ini akan tetapi harus meninjau 3 titik kritis. Tadi titik kritisnya ini ya, 40, 60, dan 53. Nah, sebenarnya 40 sama 60 ini nggak perlu kita cari lagi. Itu nanti nggak akan maksimum atau minimum. Nggak akan ya mungkin ada yang maksimum, tapi nanti yang optimal dia nanti pasti di 53. Tapi untuk memastikan kita cari juga 40 dan 60 untuk lebih meyakinkan. Nah, pada saat V 40 maka C-nya jadi 85K. 83 dikali berapa jaraknya, K mil. Kemudian saat V 53 dia jadi 82,9K. Kemudian V 60 maka dia 83,3K. Nah, dari ketiga nilai V ini, nilai C-nya yang paling rendah atau yang paling minimum adalah 82,9. Karena biaya kita tadi mau cari yang minimum, maka kita harus punya kecepatan 53, kecepatannya harus 53 mil per jam untuk mendapatkan biaya minimum, yaitu sebesar 82,9K. Nah, sekarang kemonotonan dan kecekungan. Kemonotonan dan kecekungan ini sebenarnya bisa dilihat dari gambar grafik, tapi kita juga harus tahu apa definisi dan teorema-teoremanya. Nah, kemonotonan itu berhubungan dengan grafik naik atau grafik turun. Kemudian kalau kecekungan itu berhubungan dengan bentuk grafik, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kita lihat dulu kemonotonan. Andaikan F kontinu pada selang I dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam I, jika F aksen X lebih besar 0 untuk semua titik dalam X dari I, maka F naik pada I. Jika F aksen X kecil 0 untuk semua titik dalam X dari I, maka F turun pada I. Nah, kalau F aksen X itu tadi sama dengan 0, dia stasioner. Tapi kalau F aksen X besar 0, dia fungsinya naik, grafiknya naik.
Kalau f aksen x kecil 0, dia grafiknya turun. Kalau sama dengan 0, stasioner tetap. Nah, contoh. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 2x tambah 7, cari di mana f naik dan di mana f turun. Jadi kita harus menyelesaikan pertidaksamaan. Kita cari dulu turunannya, turunan dari fx, yaitu 6x kuadrat dikurang 6x kurang 12. Kalau kita sederhanakan jadinya seperti ini. Kalau kita buat jadi persamaan, maka x-nya bisa sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Tapi kita di sini harus cari pertidaksamaan. Nah, seperti yang sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan awal dulu kita sudah bicara tentang mencari pertidaksamaan penyelesaian. Jadi di sini ada x-nya kita dapatkan min 1 dan 2. Buat garis bilangan, ini dia sudah ada. Min 1, 2. Kemudian di sini ada 3 selang, ada min 1 ke kiri, ada antara selang min 1 sampai 2, ada selang 2 ke kanan. Nah, dari ketiga selang ini kita harus cari titik uji. Nah, di sini saya ambil titik ujinya minus 2, 0, dan 3. Minus 2 ada di kiri, 0 ada di tengah, dan 3 ada di kanan. Nah, dari titik uji ini kita dapatkan f aksen besar 0. Besar 0 berarti positif. Itu saat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan f aksen akan kecil 0 itu pada saat dia di tengah antara min 1 ke 2. Maka dari sini kita bisa dapatkan bahwa fungsi naik pada saat dari minus tak hingga sampai ke min 1, ini dia. F akan naik pada selang min 1 sampai tak hingga. Kemudian pada selang 2 sampai tak hingga. Nah, dan akan turun pada selang min 1 sampai ke 2. Nah, bisa dilihat di sini. Dari mana dia? XX. Dari min 1 minus tak hingga sampai min 1. Minus tak hingga, ini dia minus tak hingga sampai min 1 yang ini. Dia naik. Kemudian dari min 1 sampai ke 2. Min 1 sampai 2 berarti di sini dia turun. Kemudian dia akan naik lagi pada saat 2 ke atas. Naik, akan terus naik. Ini juga akan. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambarnya kita bisa buat dengan cara dia dari sini aja. Dia naik saat kapan, dari berapa sampai berapa buat naik sampai berhenti titik stasioner. Kemudian dia akan turun sampai kapan. Jadi cara menggambarnya nggak perlu pakai titik-titik lagi. Kita tinggal cari di mana dia naik, di mana dia turun. Jadi tinggal menambahkan garis-garis aja di titik-titik yang udah kita dapatkan. Nah, sekarang kecekungan. Kalau kecekungan kita berhubungan dengan turunan kedua. Andaikan f terdiferensialkan 2 kali pada selang terbuka A, B. Nah, selang terbuka dia berarti A dan B-nya nggak ikut. Nah, yang pertama, jika f aksen x lebih besar 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke atas pada A, B. Jika f aksen x kecil 0 untuk semua x dalam A, B, maka f cekung ke bawah pada A, B. Nah, kita lihat dulu contohnya. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x tambah 4 naik turun cekung ke atas cekung ke bawah. Di mana? Di mana fx itu naik turun cekung ke atas atau cekung ke bawah dan cekung ke bawah. Nah, kita cari dulu turunan pertamanya untuk mengetahui dia naik atau turun. Dia naik dan turun. Kemudian baru kita cari turunan kedua untuk mengetahui dia cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, ini untuk f aksen x, f turunan pertama, dan ini untuk turunan kedua. Nah, dari sini, ini dia. Sama seperti tadi. Berarti ini x sama dengan min 1, x sama dengan 3. Di sini min 1, di sini 3, ada 3 selang. Cari titik ujinya, di mana dia hasil f aksen x-nya positif atau besar 0, di mana juga dia yang negatif atau kecil 0. Nah, di sini dia negatif, di sini positif, di sini positif.
berarti di sini dia naik, kemudian turun, naik lagi. Berarti dari minus tak hingga sampai ke minus 1 nih. Min 1 dia naik dari bawah, naik, kemudian dari min 1 sampai ke 3 dia turun, kemudian dari 3 sampai tak hingga dia naik lagi. Nih ya, 3. Nah, kemudian untuk turunan kedua, kecekungan. Turunan keduanya ini berarti di sini X sama dengan 1. X sama dengan 1 ya. Di sini kita ambil 0. Kalau 1 berarti di kanan. X besar 1, X kecil 1. Nah, dia naik turun dengan menyelesaikan 2X kurang 1 besar 0. Perlihatkan bahwa F cekung ke atas. Kita lihat di sini. Nah, ini 0 ke kanan. Cekung ke atas pada 1 sampai tak hingga. Ini. Dan dia cekung ke bawah pada saat minus tak hingga sampai ke 1. Nah, ini tadi kan X dikurang 1 besar 0, maka X besar 1 untuk dia cekung ke atas. Nah, untuk cekung ke bawah berarti X kecil 1, berarti dari minus tak hingga sampai ke 1 dia cekung ke bawah, ini dia. Kemudian cekung ke atas pada 1 sampai tak hingga. Nah, sebenarnya dari sini kita kalau menggambar bisa kita buat dari sini. Jadi di soal ada tanda tentang menggambar, soal terakhir kayaknya. Saya lupa. Iya, soal terakhir ada disuruh menggambar. Jadi kalian nggak perlu cari satu-satu titik-titiknya. Jadi cari aja di mana dia maksimum, di mana dia minimum, di mana dia naik, di mana dia turun. Kalau udah dapat x-nya, kalian tinggal cari fx-nya. Jadi udah dapat x, tinggal cari y. Jadi tinggal nyatu-nyatuin aja titiknya. Jadi nggak perlu satu-satu dicari.